Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita masuk ke pertemuan 6 akar-akar persamaan. Kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita kali ini adalah metode Cramer, metode eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan. Apa itu metode Cramer? Metode Cramer merupakan salah satu metode yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persamaan aljabar simultan untuk sejumlah kecil persamaan karena adanya keterbatasan menghitung determinan. Karena metode Cramer ini berdasarkan determinan, hanya sejumlah kecil persamaan yang bisa kita hitung dengan metode Cramer. Sedangkan untuk menyelesaikan sejumlah persamaan lainnya, kita pakai metode Gauss, seperti Gauss-Jordan, eliminasi Gauss, Gauss-Seidel, Cholesky, dan sebagainya. Contoh pemakaiannya adalah ini ada persamaan 1, 2, dan ketiga. Inilah persamaan aljabar linear simultan. Dalam bentuk matrik dapat ditulis sebagai berikut. Dengan catatan AIJ adalah A baris ke-1 dan kolom KJ. Jadi A11 adalah baris ke-1 kolom ke-1, A33 adalah baris ke-3 kolom ke-3. Kita masuk ke determinannya. Determinannya sebagai A1, A12 dan seterusnya. Jadi dengan kita hitung determinannya dengan ini ya. Kita jadikan kolom 1, pindahkan ke sini, kita copy, itu kolom ke-1 ya. Kita rumusnya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal kalikan A1 kali A22 dikali A3 ditambah A1 dikali A23 tambah A31. Yang ketiga adalah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang. Yang pertama adalah A13 kali A22 A31. Yang kedua adalah tambah ya, A11 kali A23 A32 ditambah lagi A12 kali A21 kali A33. Ini adalah cara rumus determinan, cara mencari determinan ya dari matriks tersebut. Oke, kita langsung masuk ke D1, D2 dan D3. Jadi matriks tadi ada persamaannya adalah A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, dan sini ada B1 ya, B1, B2, B3. Untuk D1 kita ganti ya dengan B1, B2, D3 ini ya. Untuk B2 kita ganti kolom keduanya, D3 kita ganti kolom ketiganya. Inilah metode Cramer ya. Jadi diganti dengan hasilnya. Dan caranya mencari determinannya sama seperti tadi. Rumusnya sama, D1, D2, D3 sama dengan tadi ya. Untuk D1 contohnya adalah B1 kali A2 dikali A3 yang pertama. Yang kedua A12 kali A23 kali B3 kedua. Yang ketiga A13 kali B2 kali A32. Yang dikurang ya, dikurang A13 kali A22 B3 ditambah B1 kali A23 kali A32 ditambah A12 B2 kali A33. Jadi sama cari D1, D2, D3 dengan determinan tadi. Yang berbeda hanya untuk masing-masing. Kalau D1 kolom pertamanya sudah kita ganti ya, diganti dengan ini. D2 kolom 2 diganti dengan ini B1, B2, B3. Kolom ketiga diganti dengan B1, B2, B3. Jadi hasilnya adalah rotasi A D1 bagi D, rotasi B D2 bagi D, rotasi C D3 dibagi D.
Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini persamaan simpel sekali ya, dua saja yang kita cari di sini. Kita akan mencari X1, X2. Persamaan pertama adalah 3X1 dikurang X2 sama dengan 3. Yang kedua adalah 2X1 tambah X2 sama dengan 7. Kita cari, kita buat dulu determinannya adalah 3 minus 1, 2, 1, 3, 7. Ini sebagai B1, B2 ya. Ini determinannya 3, 1, minus 1, 2, 1. Jadi 3 kali 1 dikurang minus 1 kali 2. D nya 5. Sekarang kita cari D1 nya. D1 berarti ini kita ganti ya dengan ini. Berarti determinan satunya adalah D3 kali 1 dikurang 1 minus 1 kali 7. Hasilnya 10. D2 untuk D2 adalah kita ganti ini yang kolom kedua dengan B1 B2, kita kalikan 3 kali 7 kurang 3 kali 2, itu determinan 2 nya, sehingga nanti kita bisa menghitung X1 dan X2. X1 D1 dikurang D1 per D ya, 10 per 5, hasilnya ada 2. X2 D2 bagi D 15 ya, 15 bagi 5, hasilnya adalah 3. Itu adalah cara dengan metode Cramer. Nanti kita bisa juga menyelesaikan untuk persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan C ya. Nanti bisa kita cari dengan menggunakan metode Cramer. Berarti ada D1, D2 dan D3. Nanti X1 nya adalah 1 bagi X bagi D, X2 D2 bagi D, X3 D3 dibagi D. Itu adalah metode Cramer. Kita lanjut ke metode kedua, metode eliminasi Gauss. Ini merupakan satu metode yang paling awal dikembangkan dan banyak digunakan sampai sekarang ya. Kita mungkin sudah mempelajarinya pada SMA. Jadi kita menyelesaikan metode ini dengan mengurangi sistem persamaan menjadi satu bagi bilangan yang tidak ketahui. Jadi kita menganalisisnya sehingga kita sampai pada satu bilangan yang tidak diketahui. Jadi ini salah satu untuk menutupi kelemahan dari metode Cramer ya. Metode Cramer tidak praktis untuk menghitung determinan. Terutama bila ukuran matriknya 3x3, ini sangat lama ya kalau kita hitung 3x3, sehingga kita pakai metode eliminasi Gauss. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 3 persamaan, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 8. Itu persamaan A, minus 1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 7. Persamaan B, 2X1 dikurang X2 kurang X3 sama dengan minus 3. Itulah persamaan C. Kita ingin mencari berapa X1, berapa X2, dan berapa X3 dengan metode eliminasi Gauss. Pertama caranya adalah kita eliminasi X1 pada persamaan A dan B ya. Ini adalah persamaan A dan B, kita eliminasi X1 nya, kita akan habiskan, berarti kita perlu tambahkan. Kita tidak perlu mengalihkan ya, sudah hasilnya sama nilainya, tinggal kita tambahkan saja, hasilnya habis. Sehingga jadi hasilnya adalah 3X2 tambah 3X3 sama dengan 15. Ini jadi persamaan baru, namanya persamaan D. Yang kedua adalah kita eliminasi X1 pada persamaan B dan C. Jadi persamaan B dan C ya, kita eliminasi, ini sudah sama nilainya. Jadi kita tambahkan saja, jadi hasilnya adalah X2 tambah 3X3 sama dengan 11. Ini adalah persamaan E. Setelah itu kita punya persamaan baru ya, yang tetap tuh A. Ini adalah persamaan baru D dan E. Jadi setelah itu kita eliminasi X2 pada persamaan D dan E ya. Jadi persamaan D dan E yang baru tadi kita eliminasi X2 nya sama nilainya. Jadi untuk yang persamaan E kita kalikan 3 ya. Kita kalikan 3, jadinya 3X2
3x2 tambah 9x3 tambah 33. Setelah itu kita eliminasi x2 nya, jadi tinggallah minus 6x3 sama dengan minus 18. Ini adalah persamaan baru ya, F. Persamaan baru F. Jadi kita ada persamaan baru ADF. Dan dari persamaan F kita memulai menghitung nilainya. Jadi tadi F telah minus 6x3 sama dengan minus 18. Jadi x3 adalah 18 bagi 6 sama dengan 3. Setelah itu kita masuk ke persamaan D untuk mencari x2, karena x3 nya sudah kita ketahui tadi ya, di atas. Nilainya di atas. Ini 3 ya. Berarti 3x2 tambah 3x3 sama dengan 16. 3x2 tambah 3 kali 3 sama dengan 16. x2 sama dengan 15 kurang 9 per 3. Jadi x2 nya sama dengan 2. Dari persamaan A kita coba selesaikan untuk mencari x1 ya, karena kita tadi sudah mendapatkan x2 dan x3 dari persamaan sebelumnya. Jadi x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 8. x1 tambah 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 8. x1 8 kurang 3 kurang 4, jadi x1 nya sama dengan 1. Jadi akar persamaannya adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Metode Gauss ini hampir mirip dengan intinya dengan metode eliminasi Gauss ya. Cara intinya eliminasi ya, tapi metodenya sedikit berbeda. Jadi elemen-elemen matriks dieliminasi sedemikian rupa dalam bentuk upper triangular ataupun lower triangular. Ini adalah matriks seperti tadi, ini matriks 4x4. Jadi ada x1, x2, x3, x4. Kalau x4 matriks ini cukup sulit ya, kita pakai metode Cramer berbasis determinan tadi ya. Metode Cramer berbasis determinan akan sulit mencari matriks 4x4. Jadi dengan metode Gauss ini kita membuat ada lower triangular, jadi ada segitiga nih ya, nilainya nanti 0. Ini akan melalui proses eliminasi nanti, sehingga dapat hasilnya di bawah itu ya, lower triangle-nya sama dengan 0 semuanya, yang segitiga itu ya. Nanti ini adalah 1, 1, 1, 1. Ini nilainya tetap ya. Jadi ini kita ganti dengan 0 semuanya. Dan berikutnya ada yang juga lower ya, triangular. Kita ganti yang atasnya itu sebagai 0 semuanya. Kita eliminasi ya, sehingga menjadi 0. Kita langsung ke contohnya. Ini matriks awalnya adalah 3, 1, minus 1, 1, 4, 1, 2, 1, 2. x1, x2, x3 hasilnya 2, 12, dan 10. Ini adalah matriksnya. Ini matriksnya. Jadi kita eliminasi yang pertama ya, matriks ini. Kita eliminasi yang pertama. Jadi kita jadikan dia x1 dibaris ke 1 ini 0 ya. Kita jadikan 0. Setelah kita jadikan 0, caranya adalah kita nanti ada caranya. Ini kita cara dari contoh soal kita akan jelaskan caranya. Jadi pertama kita jadikan 0 dulu. Setelah kita jadikan 0, kita eliminasi kedua, kita jadikan ini 0. Dan pada eliminasi ketiga semuanya ganti nidol, jadi ada segitiga ya. Segitiga ini semuanya 0. Maka nanti bisa kita sukses belakang. Ini sebagai x3 ya, sama dengan 252. Jadi x3 nya bisa kita cari sama dengan 3. Kita langsung masuk ke persamaan kedua. Setelah kita dapatkan ini, kita masuk ke atas. Jadi 11x2 tambah 4x2, 4x3. X3 nya sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya x2 nya sama dengan 2. Berikutnya adalah kita masuk ke persamaan yang pertama.
3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 2. Ini udah kita dapatkan hasilnya, dan ini juga kita dapatkan hasilnya. Jadi x1 nya menjadi 1. Oke, itu contoh penerapan dari Gauss. Kita langsung ke contoh soalnya supaya lebih memahami apa yang perlu kita eliminasi. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan persamaan berikut dengan metode Gauss. Jadi ada matriks 3x3 ya. Dengan metode Gauss ini 1, 2, 3 ada persamaannya. Jadi kita menyelesaikannya, kita jadikan dulu matriksnya. Jadi matriksnya ini sebagai x1 ya. Ini hasilnya. Dan kalau dibuat nih menjadi seperti ini ya matriksnya. Jadi kita diminta mencari x1, x2 dan x3 berapa. Kita cari dengan metode Gauss ya. Penyelesaiannya adalah baris pertama kita bagi 3. Jadi kita jadikan baris pertama ini 3 ini jadi 1 dulu ya. Jadi 1 dulu, jadi kita perlu bagi 3. Jadi semua baris 1 ini kita bagi 3. Jadi hasilnya adalah ini ya, ini adalah yang terbaru. Setelah dibagi 3, yang kedua adalah kita eliminasi x1 pada baris kedua. Jadi kita eliminasi sehingga ini jadi 0 ya. Ini jadi 0 karena kita ingin menjadikan ini 0. Berarti baris 2 lama, ini 2 lama ya. Kita kali 0, 1 dikali baris pertama. Sehingga jadinya hasilnya nanti adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Itu yang kita inginkan. Jadi berapa yang perlu kita kali di sini adalah sehingga hasilnya 0. Yang tetap adalah baris kedua dan baris pertama. Karena kita akan kali ke atas ya. Kita akan kali ke atas berarti ini 0,1 ya. Untuk 0,1. Jadi baris 2 baru, baris 2 lama dikali dikurang 0,1 kali baris pertama. Contohnya 21 baru ya. 0,1 tadi kita kurangi 0,1 kali 1, jadi hasilnya 0. Jadi ini akan mengikut pada baris semua baris ya, semua angka di baris kedua akan ikut semua angka di baris kedua termasuk hasilnya. Jadi kita akan menghitung ini ya semuanya sehingga dapatlah baris kedua baru dengan nilai ini sama. Ini pedomannya karena kita ingin menjadikan ini 0, berarti dikurangi nilai 0,1 kali baris pertama. Itu x1 pada baris kedua. Cara lanjutnya adalah matriks tadi eliminasi x1 pada baris ketiga. Jadi kalau tadi sudah selesaikan baris kedua, kita selesaikan baris ketiga lagi. Jadi baris ketiga lama dikurang berapa? Ini yang kita cari sebenarnya x-nya. Jadi ini yang kita ingin jadikan 0 ya. Ini yang kita jadikan 0, berarti kita baris ketiga lama dikurang ini x-nya. Ini pertanyaan sebenarnya awalnya. Dan dikali baris pertama. Jadi berapa sehingga hasilnya 0. Berarti di sini adalah kita nilainya adalah 0,3. Sehingga untuk baris ketiga baru adalah 0,3 kali dikurang 0,3 kali 1 hasilnya 0. Jadi semuanya akan mengikut sampai semua baris ketiganya semuanya akan mengikut dengan nilai ini yang sama ya. Nilainya sama 0,3. Ini semuanya akan mengalir ke atas, dikali ke atas dengan nilai 0,3 ya. Untuk mendapatkan x3 untuk baris ketiga baru. Untuk mendapatkan baris ketiga yang baru, sehingga udah dapat kita 20 ya. Kita yang pertama, setelah itu kita ingin jadikan
nol lagi yang lain, tapi dulu kita bagi dulu yang keduanya. Jadi apa ya, kita jadikan ini 1 dulu, ini kita jadikan 1. Jadi baris kedua kita bagi dengan 7003. Jadi semua baris kedua akan kita bagi dengan 7,0033. Setelah kita bagi hasilnya ini ya, 0, 1 minus 0,014 minus 2, 7932, itulah baris kedua. Oke, biasanya carikan ini adalah 1 ya, jadikan 1, nanti kita bagi 2 nih, baris 2 ini kita bagi 7,0033 semuanya, sehingga hasilnya adalah ini 1. Langkah berikutnya untuk metode Gauss adalah setelah kita jadikan 1 baris yang ini ya, ini ada 1, ini 1, ini udah 0. Jadi langkah berikutnya adalah kita eliminasi koefisien X1 pada baris pertama, X2 pada baris pertama. Jadi kita eliminasi koefisien X2 ini pada baris pertama. Jadi baris 1 baru, baris 1 lama dikali 0,0033 baris kedua. Berarti tujuannya lah kita ingin jadikan ini hasilnya 0 ya, ini 0, ini kita jadikan 0. Berarti baris 1 lama dikali berapa ya, ini pertanyaan awalnya, dikali baris kedua, dikali berapa dikali baris kedua, hasilnya sama dengan 0 ya. Di sini hasilnya minus 0,033. Jadi ini rumusnya sama sampai semua baris ketiga. Ini sama 1, 2, 1, 3. Ini yang pertama tidak perlu kita cari lagi ya. Ini sama minus 0,033 dikali masing-masing baris kedua ya, baris kedua minus 0,0000333, sehingga dapatlah X1 baru. X1 baru, jadi kita akan eliminasi koefisien X2 pada baris pertama. Dapatlah hasilnya 0, minus 0,0680 dan 25236. Setelah kita dapatkan itu 0 ya, kita eliminasi baris ketiga, X2 pada baris ketiga ini ya, kita akan jadikan ini 0. Berarti ini perlu dikali berapa ya, sehingga menjadi 0. Nanti kan kita kalikan baris kedua, ini dikalikan dengan minus 0,19 ya, minus 0,19 dikali baris kedua, nanti dapatlah baris ketiga yang baru. Jadi ini semuanya sama, berlaku sama untuk semua baris ketiga, kita kalikan dengan minus 0,100 dikali baris kedua masing-masing ya. Jadi 0,11 dikali ini, yang 10 dikali ini ya, ke atasnya, ini dikali ini, jadi masing-masing dikali dengan bagian yang di atasnya. Ini adalah baris yang lama, ini baris 2 yang di atas ya, sesuai dengan kolom masing-masing. Ini dapatlah pesan baru sebenarnya, dapatlah hasilnya seperti ini tadi ya. Ini udah kita jadikan 0, ini udah kita jadikan 0. Jadi yang terakhir kita ingin menjadikan nilai tadi ya, ini sebenarnya udah 0 ya. Yang terakhir adalah 70 sebenarnya,
70 sekian, 10 sekian. Ini ada sedikit perubahan ya. Zona 0, ini 1. Berarti yang belum adalah kita ingin jadikan ini 1 ya. Ini 1. Berarti kita bagi dengan 10,00120 ya. Jadi semua baris ketiga ini kita kalikan dengan, kita bagi dengan 10,0120 ya. Jadi semuanya kita pada baris ketiga kita bagi dengan 10,1020 hingga hasilnya menjadi, dan berikutnya kita bagi lagi X3 nya dengan baris kedua dan baris pertama ya. Kita mengisi koefisien X3 dari baris pertama dan kedua. Untuk mengisi X3 ini tadi ini masih ada ya, nilai X nya masih ada, X3 nya masih ada, nilai X3 nya sebelumnya masih ada ya. Jadi kita PR berikutnya kita akan menjadikan ini 0. Langkah berikutnya kita jadikan 0. Jadi kita eliminasi koefisien X3 pada baris 1 dan 2 sedikit lupa, sehingga untuk baris pertama lama kita perlu mengurangi dan mengalikan dengan baris ketiga ini adalah faktornya ya, 0,081, sehingga X3 nya bisa kita eliminasi. Jadi semuanya akan mengikut untuk baris pertama baru. Ini baris pertama baru ya, jadi banyak baris baru ya. Berikutnya baris kedua baru seperti itu juga. Ini adalah faktornya berapa, sehingga nanti X3 nya sama dengan 0 ya. X3 tadi sama dengan 0, X3 ini sama dengan 0 tadi. Ini X2, X1, X1, X2, X1, X2, X3. Jadi ini 0 semuanya. Jadi kita perlu dengan ini kita kali dengan 0, faktornya 0,418 kali baris ketiga. Jadi ini semua sama, ini semuanya sama. Setelah itu dapat hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita udah menjadikan X3 ini 0 dengan mengali dengan masing-masing faktor nilai, masing-masing nilai yang berbeda, sehingga X3 nya menjadi 0. Jadi semuanya berlaku ya. Kalau kita eliminasi, kita bagi dengan 0, misalnya ini semuanya untuk satu baris itu berlaku semuanya perkalian yang sama faktornya, tapi yang membedakan adalah baris ketiganya adalah kolom yang di atasnya, kolom yang di atasnya. Dan hasilnya seperti ini tadi, dan kita bisa menyelesaikan persamaannya. X1 3, X2 nya minus 2,5, X3 nya 7, dan kita buktikan nilainya masing-masing dengan persamaan pertama tadi ya. Ini persamaan pertama, kita masukkan nilainya masing-masing ke sini, 3 ke sini, minus 2,5 sini, 7 ke sini. Hasilnya 3 kali 3 kurang 0,1 kali minus 2,5 minus dikurang 0,2 dikali 7 sama dengan 7,85, dan hasilnya sama ya, 7,85 sama dengan 7,85. Ini adalah membuktikan hasil dari metode Gauss bahwa betul. Berikutnya metode terakhir adalah metode Gauss-Jordan. Metode ini dilakukan dengan membuat lower triangular dan upper triangular sekaligus. Jadi kalau tadi metode Gauss biasa dia satu-satu ya, kalau ini kita jadikan sekaligus, caranya dengan metode Gauss-Jordan. Jadi ini dapat dilakukan dengan menuliskan metode Gauss. Ya bedanya situ ya. Jadi kalau tadi Gauss upper dulu lower ya, jadi ganti-gantian ya.
kalau Gauss Jordan sekaligus. Ini contoh soalnya. Persamaan pertama adalah 3x tambah 2y tambah z sama dengan 5. Persamaan kedua 7x kurang 2y kurang z sama dengan minus 15. Persamaan ketiga x tambah 3y tambah z sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah matriksnya. Jadi baris pertama kita bagi 3. Ini kita bagi 3 sehingga kita ingin mendapatkan nilai ini 1 dulu ya. Ini 1. Itu langkah pertama. Hasilnya ini yang baru, baris pertama baru. Langkah berikutnya adalah eliminasi baris kedua dan ketiga. Jadi kita akan eliminasi baris kedua dan ketiga menjadi ini ya. Berarti kita ingin sekaligus jadikan ini 0. Jadi baris kedua kita kalikan, kita ini supaya dia 0 berarti harus dikalikan, harus dikurangi ya, kurangi baris pertama. Jadi berapa, misalnya baris kedua kita adalah 7 dikali x berapa dengan 1 hasilnya 0, berarti ini adalah 7. Perlu kita kalikan, ini faktornya adalah 7 ya. Yang kedua ini adalah 1, kita akan jadikan ini 0, berarti ini 1 dikurang berapa faktor ini ya, sehingga dikalikan dengan baris pertama di 1 ya, hasilnya 0. Berarti 1 ya, 1 ke 1 1 ya, berarti semuanya 0. Jadi ini adalah 1 dan inilah 7. Jadi setelah disamakan semuanya, ini adalah dapat hasilnya untuk baris kedua dan ketiga baru. Yang berikutnya kita jadikan baris kedua ini kita bagi minus 6,669 ya. Kita bagi ini sehingga hasil ini jadi 0. Kita ingin jadikan ini 1 maksudnya. Kita jadikan ini 1, maaf. Kita bagi baris kedua dengan minus 6,69. Kepala ini yang 1 ya. Ini dapatkan 1 yang baru. Ini semuanya kita bagikan dengan baris kedua kita bagi dengan minus 6,69. Berikutnya baris satu dan ketiga kita kalikan baris kedua. Ini ya, kita ingin menjadikan baris satu dan ketiga sekaligus ya. Baris ketiga sekaligus kita ingin jadikan ini 0. Berarti sekaligus itu maksudnya sama satu kolom itu ya. Ini kedua-duanya kita ingin jadikan ini 0. Berarti baris pertama kita ingin kalikan baris kedua ya. Baris pertama 0,67 dikurang berapa nih? Ini pertanyaan ya. Dengan baris kedua adalah 1 ya. Berarti ini perlu kita ganti dengan 67. Nanti kita kali dengan faktanya lah, kita baris pertama kurang 0,67 kali baris kedua. Berikutnya untuk baris ketiga ya, berarti baris ketiga adalah 2,33 dikurang faktornya ya. Faktor ini berapa? Baris kedua adalah 1 juga, berarti dikalikan ini faktornya lah minus 2,33 sehingga hasilnya nanti adalah 0 ya. Dan kita dapatkan hasilnya 0 di sini. Karena kalau ini 2,33 dikurang 2,33 ke 1 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Oke, itu langkah yang D ya. Kita sudah berhasil untuk menjadikan ini 0. Jadi semua baris yang 1 dan ketiga kita jadikan rumusnya sama ini. Jadi rumusnya sama untuk baris pertama, ini baris ketiga rumusnya juga sama. Jadi otomatis baris ke-1 berubah dan baris ketiga berubah semuanya. Dan baris ketiga kita bagi 0,05 karena kita ingin menjadikan ini
sebagai 1 ya. Kita ingin menjadikannya 1, berarti kita bagi dengan 0,05. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi semuanya udah lengkap 1 sini ya. Terakhir tadi 1 ini kita dapatkan dari minus 0,5 dibagi minus 0,05. Ini salah nanti ya. Minus 0,05. Jadi minus 0,5 ya, sesuai dengan ini. Di semua baris ketiga kita bagi dengan ini, dapatlah baris ketiga yang baru. Berikutnya langkahnya adalah baris 1 dan 2. Nah, kita ingin menjadi kannya dia apa yang belum 0 ya. Yang belum 0 adalah 0,5 ini ya. Ini belum 0. Berarti ini perlu kita kalikan ya dengan suatu sehingga hasilnya jadi 0. Jadi baris pertama kita jadikan ini minus, baris pertama dikurang 0, minus 0,05 kali baris ketiga. Baris kedua kita jadikan baris kedua dikurang 0,5 kali baris ketiga. Jadi kalau tadi kita buat hasilnya adalah 10,0019, berarti tadi untuk menjadikan yang baru adalah minus 0,05 dikurang berapa ini faktornya dengan di bawah x ini jadi 1 ya. Baris ketiganya 1, 0. Jadi ini adalah dikalikan juga dengan 0,05. Yang baris kedua 0,5 dikurang x berapa dikalikan 1, hasilnya adalah 0. Berarti ini adalah dikalikan, jadi adalah 0,05 dan 0,5 ya. 0,05 minus 0,05 dan 5, sehingga hasilnya ini adalah jadi 0. Dengan hasil seperti itu kita bisa menghitung x, y, z nya, x1, x2, x3 ya, atau x1, x2, x3, jadi minus 1, 2, dan 4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.